Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan pada sore hari ini. Biarlah setiap kita merindukan Dia melawat setiap kita. Mari kita berdoa menyerahkan rangkaian kegiatan ibadah ini, worship at home sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu saat ini. Hanya satu yang kami rindukan, kami rindu menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu kami mengalami kuasa di dalam pujian penyembahan. Untuk itu biarlah pada saat sore hari ini, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami seperti di surga. Mari ya Bapa, biarlah kami sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan yang besar atas kehidupan kami. Kami sungguh merindukan Engkau. Kami sungguh merindukan lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau siap menjamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin, haleluya. Sungguh kami belajar mencintai Engkau ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Bapa di surga, kami cinta Kau. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Kami datang kepadamu Bapa kami yang ada di surga. Haleluya. Bapa di surga, kami cinta Kau. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditegakkan, kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Biarlah umat-Mu memberitakan karya-Mu, beritakan karya-Mu. Oh, terpujilah Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Oh, terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi naikkan pujian kita kepada Tuhan. Katakan, Bapa di surga, kami cinta Kau. Ini kerinduan kami, ini komitmen kami. Ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, Kau yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya.
terpujilah Engkau, terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Haleluya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Mari Samaria, tinggikan nama Yesus, tinggikan Bapa. Haleluya, sungguh namamu yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Haleluya, Jesus. Oh, haleluya. Sungguh kami merindukan Engkau yang dimuliakan. Kami rindu namamu saja yang ditinggikan. Haleluya. Oh, haleluya, Jesus. Haleluya. Irabaya syara la 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 la. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, Jesus. Sungguh Kau Allah yang layak dipuji dan disembah. Kuasamu tak tertandingi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Haleluya, Jesus. Biarlah kita terus menaikkan sembah dan pujian hanya kepada Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Sungguh perbuatannya dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, Kau yang berkuasa, yang berkuasa selama. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, Engkau yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau yang tak pernah berubah Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tetap Allah yang perkasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Oh, yang berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Bila kami terus rindu menaikkan pujian untuk Engkau, Allah yang perkasa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami siap memuji memuliakan namamu. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Yuk, mari masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Haleluya. Ya, katakan, mari masuk gerbangnya Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, di baitnya
Tuhan Yesus telah mati bagi setiap kita, dan Dia yang menebus segala kehidupan kita. Haleluya. Yeah, Dia sungguh baik saudara. Perbuatannya sungguh baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari sungguh-sungguh lagi memuji Dia. Yeah. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau telah mati menggantikan kami, menebus semua kesalahan kami, memberikan kami keselamatan yang baru. Haleluya. Dia mati bagiku. Haleluya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Yeah, come on. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah menyelamatkan. Kuasa mau dipatahkan, kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah kebenar. Dia sungguh baik, come on. Dia sungguh baik, sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sebab Dia ada di dalamku dan bergerak di dalam kehidupanku. Katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidup. Sebab Dia Tuhan Allah yang menjadi kekuatan. Dia yang memenuhi hatiku, Dia penuhi hati. Amin. Kasih-Nya Dia Tuhan Allah kemenangan. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik, come on. Dia sungguh baik. Oh, Yesus, Dia baik. Perbuatan-Mu sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Lebih sungguh, katakan, Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Come on, sing. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to Jesus. Jesus is so good to you. So good to you. He is so good to me. Oh, Jesus is so good to you. And Jesus is so good to you. And come on, sekali lagi. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. 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 Biarlah kita terus semangat lagi memuji Dia lebih lagi saudara. Sungguh Kau mempesona, perbuatannya luar biasa. Haleluya. Yeah. Biarlah hati kita terkagum akan segala perbuatan Tuhan. Come on. Yeah. Mari menari bagi Tuhan. Katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku, dan Kau
kami kagum dan hormat akan Engkau. Sungguh Kau mempesona. Amin. Segala perbuatanmu Membuat kami percaya dan Kau buktikan kasih-Mu. Kau yang mati bagi setiap kami Tuhan. Thank you my Lord, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu. Kau yang menjaga hidupku, Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu. Sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka, kami bersuka di dalam Engkau. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu. Sampai ku terima mahkota sampai ku terima, katakan. Sampai ku terima mahkota sampai ku terima. Sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Haleluya. Kami mau tetap setia mengiringi Engkau ya Tuhan. Sampai akhir kehidupan kami. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang selalu baik bagi kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh terus mengalami kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami hanya rindu menyaksikan betapa besar kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami belajar mencintai Engkau seperti Engkau mencintai kami. Sungguh kebaikan-Mu Tuhan selalu nyata sampai hari ini. Bila kami menaikkan syukur yang terbaik atas segala perbuatan-Mu. Haleluya Jesus. I love you Lord. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment when I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ya Tuhan, I love your voice. I love your voice. Yes, my Lord. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. In every breath that I am able,
to me. Your goodness is running out. It's running out to me. When my life laid out and surrendered out, I give you anything. Your goodness is running out. It's running out. Your goodness is running out. It's running out to me. Oh, your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid out and surrendered out, I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Mari kita renungkan sejenak kebaikan Tuhan sampai hari ini dalam hidup kita. Sungguh besar dan banyak apa yang sudah Tuhan buat bagi setiap kita. Bahkan perkara kecil yang kita abaikan, yang kita anggap tidak penting sekalipun, tanpa seizin Tuhan, semuanya tidak akan terjadi. Bahkan saat sehelai rambut itu jatuh dari kepala kita, itu pun memerlukan izin Tuhan, saudara. Mari kita renungkan. Bapa di betapa sorga, besar kami naikkan pujian, hormat dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan beri lagi bagi kami untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkati urapi kami dengan kuasa-Mu sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, terlebih kami melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, memberkati hamba-Mu pada saat ini ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan adalah isi hati-Mu yang disampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu ada satu oknum yang tidak pernah senang di saat kami mau belajar dari firman-Mu. Oleh karena itu kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah, putuskan, lepaskan daripada kami semua. Sehingga biarlah hanya kuasa-Mu yang bekerja pada saat ini lewat firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan membuka ayat firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari Lukas pasal yang ke-16, Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing itu datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam
air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dan dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Tema yang saya mau bagikan adalah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pepatah ini dia mengatakan bahwa sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang membawa kebahagiaan atau kesenangan itu membuat kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sore hari ini yang kita baca adalah bagaimana cerita perumpamaan Tuhan Yesus tentang bagaimana orang kaya dan Lazarus yang miskin, yang hidupnya sangat menderita. Lazarus orang yang tidak punya apa-apa, sedangkan orang kaya ini dia memiliki segala sesuatu. Dengan segala kesenangan yang dia miliki, segala harta, otomatis segala sesuatu dia punya. Dan dia tidak kekurangan apapun juga dalam kehidupannya. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa orang kaya ini menyesalnya di akhir. Dan dia minta tolong kepada Bapak Abraham untuk menolong dia lewat Lazarus untuk bagaimana memberikan dia hanya air setitik dari ujung jarinya saja untuk membuat tubuhnya bisa menjadi merasa dingin karena di tempat itu sangat panas dan luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini singkat. Neraka dan sorga siap untuk ditempati oleh setiap kita manusia yang ada di atas bumi ini. Pilihan itu ada di tangan kita. Dan sebenarnya menjadi orang kaya itu tidak salah. Orang yang memiliki harta yang banyak itu tidak salah. Tetapi bagaimana di dalam memiliki segala sesuatu menjadi bagian kehidupan yang untuk mengasihi, memiliki belas kasihan untuk mengasihi orang-orang yang sulit hidupnya, orang-orang yang susah hidupnya. Seperti dicontohkan dalam firman Tuhan hari ini bahwa orang kaya ini, dia memiliki segala sesuatu. Tetapi
dia sulit untuk berbagi. Lazarus yang tiap-tiap hari hanya duduk di depan pintu rumahnya untuk menunggu ada makanan-makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu yang akan dia mau makan. Tetapi itu pun dia tidak memperolehnya. Sampai pada akhirnya dia mati dan dia tidak mendapatkan sesuatu apapun yang dia dapatkan dari orang kaya itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki kekayaan itu tidak salah. Memiliki harta yang banyak itu tidak salah. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana harta itu dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang menderita di sekitar kita. Orang-orang yang mungkin dia kurang beruntung daripada kehidupan kita. Itu yang Tuhan minta untuk kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kembali bukan hanya kepada orang yang memiliki kekayaan harta, tetapi orang yang memiliki kekayaan harta yang dia miliki adalah menuju ke sorga itu. Nah, harta itu apakah sudah disampaikan kepada orang yang ada di sekitar kita yang mereka saat ini dalam kondisi menderita? Mereka sementara berbondong-bondong ke neraka. Apakah kita sudah punya hati untuk masuk dalam kasih Tuhan yang sudah kita terima, keselamatan yang sudah kita dapatkan, harta yang sangat-sangat luar biasa yang kita sudah terima, kekayaan besar yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Apakah itu kita sudah bagikan kepada sesama kita? Karena mereka dalam kondisi miskin, terhina, siap untuk masuk ke dalam kehidupan yang akan lebih buruk lagi keadaan mereka. Tapi apakah sampai hari ini adakah hati kita untuk mau untuk memberitakan berita keselamatan itu kepada mereka? Kekayaan yang dari Allah yang sudah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kenapa demikian? Karena dikatakan di sini bahwa Abraham berkata kepada orang kaya ini bahwa ada jurang pemisah yang tidak bisa untuk bisa mempertemukan Lazarus yang miskin ini dengan orang kaya yang punya harta yang banyak yang tadi yang sudah meninggal dan dia kondisinya sangat memprihatinkan. Dia sangat menderita di sana karena ada jurang yang tidak bisa untuk diseberangi oleh siapapun. Nah, jurang pemisah itu yang bisa untuk mempersatukan itu adalah Kristus Yesus. Yesus Kristus. Salib itu adalah yang menjadi mempersatukan orang percaya untuk percaya kepadanya dan dia akan memperoleh keselamatan yaitu surga yang kekal. Yang kita miliki itu. Itulah yang menjadi bagian yang harus kita bagikan kepada semua orang yang saat ini berbondong-bondong menuju ke neraka. Siapa yang mau untuk pergi untuk mereka, menyampaikan hal ini kepada mereka? Jangan sampai kekayaan yang besar ini yang kita terima dalam kehidupan kita, kita sia-siakan itu. Kita sembunyikan untuk diri kita sendiri. Dan pada akhirnya kita akan binasa juga. Karena Tuhan akan minta pertanggungjawaban apa yang sudah kamu lakukan di bumi. Berapa jiwa yang sudah kamu sampaikan berita keselamatan itu. Dan yang Tuhan minta kepada kita orang percaya adalah jiwa-jiwa yang harus kita persembahkan kepadanya. Mungkin kita tidak mampu untuk bisa memberitakan seperti para hamba Tuhan yang mereka sudah belajar teologi, mereka sudah belajar penginjilan, mereka sudah belajar tentang, tapi bagaimana kehidupan kita yang nyata, yang dikatakan dalam Rasul Paulus bahwa kita adalah surat Kristus yang hidup. Kita adalah surat Kristus yang hidup, yang bisa dibaca dan dilihat secara nyata dan dinikmati oleh orang banyak. Di saat mereka melihat kehidupan kita.
pola hidup kita, bahkan seluruh keberadaan hidup kita. Hidup dalam kebenaran itu yang Tuhan inginkan, sehingga kita boleh menjadi surat Kristus yang hidup bagi orang banyak yang ada di sekitar kita, dimanapun kita ditempatkan, kita berada. Seperti firman Tuhan yang disampaikan hari Rabu malam kemarin, bahwa kita menjadi pembawa pengharum ya, yang mengharumkan. Jadi bukan hanya sekedar kita hidup sebagai orang percaya yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita, tapi kita menjadi pengharum yang bisa mengharumkan sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Dan akhirnya nama Tuhan akan dipermuliakan. Nama Tuhan akan disebut bahwa oh, ini orang adalah orang percaya yang hidup dalam kebenaran Allah. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau seperti orang kaya ini tadi dikatakannya bahwa tolong suruh Lazarus untuk kembali ke rumah saya, ke rumah bapak saya. Di sana masih ada 5 saudara saya yang masih hidup. Dan mereka hidup pasti sama dengan orang kaya ini. Mereka hidup tidak hidup dalam kebenaran. Mereka hidup ya karena mereka memiliki segala sesuatu, ya tidak mereka pikirkan setiap apapun kehidupan yang baik yang mereka harus lakukan. Sehingga orang kaya ini meminta untuk Lazarus kembali ke ayahnya untuk menyampaikan di rumah mereka ada saudara-saudaranya, ada 5 orang saudaranya ada di sana. Yang dia sangat prihatin dengan mereka karena kehidupan mereka sama. Artinya dia hidup tetapi dia tidak memiliki kasih, dia tidak memiliki apa yang baik. Sehingga dia rindu untuk Lazarus boleh kembali untuk menyampaikan itu kepada mereka. Tapi Abraham katakan kepada orang kaya ini bahwa di ayat yang ke-29 itu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang kaya ini bahwa tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat. Tapi kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan. Sekalipun orang itu seorang yang bangkit dari antara orang mati. Artinya orang kaya ini dia sudah resah dengan keluarganya. Dia punya penyesalan yang sangat dalam. Karena apa? Karena keluarganya juga akan bersiap-siap untuk masuk dalam api kekal. Kengerian yang sangat mengerikan dalam kehidupannya sehingga dia berusaha dengan caranya. Makanya tadi saya katakan di dalam tema saya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Menyesal untuk mau kembali, untuk menyampaikannya itu tidak ada lagi waktunya. Tidak ada kesempatan lagi. Karena umur manusia ini di dalam Pemazmur dikatakan 70 tahun kita hidup. Tapi apakah di dalam umur yang ke-70 tahun ini sudah kita pergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan? Atau apa yang sudah kita taburkan? Apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Jangan sampai kita juga seperti orang kaya ini, menyesal dan berusaha untuk menyuruh untuk kembali menyampaikan kepada mereka. Padahal setiap hari firman Tuhan sudah disampaikan oleh para nabi, dari Musa dan para nabi, bahkan juga para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, sudah menyampaikan berita itu, kesaksian-kesaksian hidup yang sudah dibagikan. Tetapi apakah kita sudah benar-benar menyadarinya untuk kembali kepada jalan yang benar, atau masihkah kita tetap seperti orang kaya ini dan sangat menderita pada akhirnya? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ini supaya hidup kita adalah kita harus hidup seperti yang Tuhan mau dan kehendaki dalam hidup kita, yaitu mari kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah.
seperti Maria dan Marta. Maria adalah orang yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Dia belajar untuk duduk di kaki Tuhan. Tapi Marta saudaranya, apa yang dilakukannya? Marta bukan tidak melayani, dia melayani orang banyak. Dia mengurus semuanya dalam pekerjaan yang sungguh luar biasa yang dia kerjakan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya? Bahwa Maria memilih yang terbaik. Yang paling utama dalam kehidupan ini adalah duduk dekat di kaki Tuhan. Memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Selama masih kita hidup, masih diizinkan untuk kita ada di dunia ini, mari kita hidup mendekatkan diri kepada Tuhan. Memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, selalu mendengarkan suaranya. Yang senantiasa berkata kepada kita, untuk kita senantiasa memperbaiki hidup kita kepada jalan yang benar. Bahkan yang berikut adalah hidup dalam kekudusan. Tuhan ingin supaya kita menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam kita hidup dan berada di mana lingkungan kita berada, mari kita menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Sehingga pada saatnya, tiba saatnya untuk kita dipanggil. Seperti orang kaya dan orang miskin tadi ini, Lazarus. Kita tidak menyesali apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita menjaga kehidupan kita supaya kita tetap hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Kita baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa mari kita menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Jangan kita seperti orang bodoh, ya, yang mengikuti hawa nafsu kita, kebodohan kita. Tuhan tidak mau. Tapi dia ingin supaya di ayat yang ke-16 itu dikatakannya di sana bahwa di dalam kita menjaga kekudusan hidup kita di hadapannya, maka kita akan memperoleh keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita orang percaya yang percaya kepadanya. Bahkan dikatakannya bahwa mari kita senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Tidak seperti orang kaya ini. Dalam takut akan Tuhan kita baca dari Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Tuhan ingin supaya jangan kita memiliki dua tuan. Harta lebih utama daripada Tuhan. Tuhan ingin supaya jangan sampai dua tuan itu yang menguasai kita. Maka kita akan memilih mana yang paling utama. Dan kalau kita terjerumus memilih kepada mamon atau harta, maka kita akan binasa seperti orang kaya yang sudah dicontohkan tadi dalam perumpamaan tadi. Tuhan ingin supaya kita mengabdi kepada Allah. Kita takut akan Allah. Selalu menyerahkan hidup kita kepadanya. Dan marilah kita jangan mengeraskan hati kita. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Ada banyak orang yang mengeraskan hati walaupun sudah mendengarkan firman Tuhan, walaupun sudah hidup dalam pelayanan. Di dalam Yeremia ini dikatakan, ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Ada orang-orang yang walaupun dia hidup dalam pelayanan sekalipun, tetapi untuk mau bertobat masih sulit, masih susah, masih sangat-sangat sulit sekali. Seperti orang kaya ini, dalam kehidupannya menyesal di kemudian tidak ada gunanya lagi. Tapi mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga jangan sampai di dalam kehidupan kita akhirnya kita binasa, karena Tuhan ingin supaya mari kita hidup dalam takut akan Tuhan, mendekatkan diri kepadanya, menyerahkan seluruh hidup kita sehingga dikuduskan, disucikannya sehingga kita hidup dalam kekudusan Allah. Dan di dalam semuanya itu kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Tapi orang yang mengeraskan hatinya, maka walaupun dia dipukul, dia dihajar, tetapi kembali lagi juga dalam kehidupan yang sama, maka pada akhirnya nasibnya akan sama dengan orang kaya yang masuk dalam api yang sangat mengerikan dan dengan penyesalan-penyesalan yang tiada akhirnya di dalam kehidupannya sampai selama-lamanya dia akan tetap ada di sana. Dan ini menjadi bagian yang renungan kita hari ini. Kita boleh memilih mana yang kita mau ikuti, mana yang mau kita jalani dalam kehidupan ini. Hidup ini hanya sementara. Saat napas kita masih ada, diberikan kesempatan, mari kita kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Dan Tuhan senantiasa menantikan kita dengan setia. Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah menghitung-hitung kesalahan kita. Dia tidak pernah mendendam, Dia tidak pernah menyimpan sesuatu apapun yang kita lakukan, sekeji apapun. Pada saat kita datang kepadanya, maka Dia siap untuk mengampuni kita. Dia siap untuk melepaskan kita, membebaskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, asal kita mengakui dengan jujur di hadapannya. Dan bertobat dengan sungguh-sungguh, kembali kepada jalan yang benar, dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kita akan merasakan betapa indahnya kasih Tuhan itu dalam hidup kita, mulai dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengar ya Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan sendiri yang menolong kami, memberkati hati kami, memberkati seluruh hidup kami, sehingga kami sungguh mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tahta kemuliaan Allah yang akan kami terima masing-masing pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tolong kami supaya kami belajar untuk mengerti firman-Mu. Terlebih kami mau melakukannya. Kami mau belajar untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan ada dalam diri kami. Bahkan juga hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Melakukan firman-Mu Tuhan. Memiliki belas kasihan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukan hanya kami membagikan harta benda yang sementara, tetapi harta surgawi yang akan kami bagikan kepada setiap orang yang saat ini mereka berbondong-bondong ke neraka. Biarlah hati kami rindu untuk pergi untuk memberitakan berita keselamatan-Mu kepada mereka yang saat ini belum mengenal Engkau Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami, mampukan kami karena manusia lemah yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Bapa berkati dan urapi kami supaya kami sungguh mengerti dan kami mau lakukan apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau sampai pada saat ini Tuhan kami masih hidup dalam dosa yang mengikat dan membelenggu kami sehingga kami sulit untuk bertobat, sulit untuk kembali kepada jalan yang benar. Bapa di sorga tolong kami. Lepaskan dan bebaskan kami Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menolong kami, mendengarkan kami, seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Berterima kasih kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.